Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak sekalian, hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan baru, yakni tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, sebelum masuk ke pembahasan Daulah Abbasiyah, kita akan bahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan sebelum masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama tentu saja perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita semua ingat di mana pada masa ini turun wahyu pertama surat Al-A'la ayat 1 sampai 5, di mana salah satu ayatnya tentang belajar membaca dan juga menulis. Dalam arti kata lain adalah perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Nah, di masa Rasul juga Rasulullah SAW menjadikan masjid, rumah dan pasar sebagai tempat pertukaran ilmu, di mana ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa itu terutama adalah ilmu agama, di mana ilmu agama ini mencakup bagaimana aturan tentang ibadah kepada Allah, kemudian aturan hubungan manusia dengan yang lainnya atau manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah dasar untuk semua ilmu. Nah, kemudian berkembang ilmu pengetahuan itu di masa Khulafaur Rasyidin. Yang paling menonjol adalah di masa Khulafaur Rasyidin, berkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Di masa Daulah Umayyah, antum juga sudah belajar di semester yang lalu, di mana pusat pemerintahannya ada dua, baik yang di Damaskus ataupun yang ada di Spanyol. Anak-anak sekalian, kita masuk dalam pembahasan perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 751 Masehi atau 132 Hijriah, setelah menaklukkan keturunan terakhir Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode Persia pertama. Yang kedua adalah periode Turki pertama. Yang ketiga adalah periode Bani Buwayhi, Persia kedua. Yang keempat adalah periode Turki kedua. Yang kelima adalah periode masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Selanjutnya anak sekalian adalah para khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Nah, silahkan antum pause videonya lalu baca oleh antum di dalam hati. Kita tidak akan bahas seluruhnya. Sudah Berikutnya adalah Bani Abbasiyah mencapai kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah merupakan pendiri dari Bani Abbasiyah. Ia merubah Selat Durmus menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah sekitar 352.000 jiwa dan merupakan pelabuhan yang paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama anni sultanillahi fil ard, sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya, sehingga dirinya bebas membuat seperti apa kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad di Irak dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari kanal barat saringan sungai akhir yang menghubungkan Tigris ke Sungai Yufrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia Turki ke Teluk Persia, melewati 3 negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna
untuk mengeksploitasi Tigris dan Yufrat. Pembangunan dilakukan pada bulan Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun kemudian pada tahun 766 Masehi. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana di era Harun ar-Rasyid ini dikenal dengan The Golden Age atau masa keemasan. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penterjemah dan perpustakaan yang memiliki kurang lebih 10.000 koleksi. Di masa ini juga dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf untuk menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab mekanisme pajak dan tanah dengan sistem yang seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun banyak ilmuwan yang terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan dan budaya di Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia dan Kristen yang ikut ambil pendidikan dan penelitian di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak memberikan kontribusi asli yang besar di berbagai bidang, meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Berikut para ulama yang terkenal pada masa itu. Nah, silahkan di pause ya untuk antum baca. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kelima, Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Sarra Man Ra'a, yang artinya menggembirakan orang yang melihatnya, atau dikenal dengan nama Samarra. Alasan dipindahkannya ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samarra berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km persegi. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya, barak besar, taman rindang, juga masjid raya. Nah, masjid ini adalah Masjid Samarra yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini seperti Quettar yang dibangun pada tahun 840 Masehi sampai 852 oleh putra Al-Mu'tasim, yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling bagian luar menara sampai ke pavilion di puncak. Anak sekalian, kejayaan Bani Abbasiyah terbentang dari tanah Transoxiana sampai sepanjang Afrika Utara, tidak terlepas dari berbagai macam upaya para khalifah untuk menguatkan negaranya. Misalnya saja dalam bidang pertanian, ya, salah satunya membangun bendungan, kanal dan saluran irigasi. Untuk bisa lihat ya tabelnya. Yang kedua adalah perkebunan. Perhatikan tabel berikut ini. Yang ketiga adalah pertambangan. Yang keempat ya, adanya industri gelas kaca dan tekstil pertama. Yang kelima, dengan penerikan jizyah. Adanya penerikan jizyah yang terbagi menjadi 3 golongan. Ya, pertama ekonomi ekonomi bawah 12 dirham per tahun. Ekonomi menengah 24 dirham per tahun dan orang kaya sebanyak 48 dirham per tahun. Di mana jizyah ini adalah penerikan uang sebagai ketundukan dari orang-orang non-Islam yang hidup dalam pemerintahan Islam. Dan yang terakhir adalah dari sisi moneter, ya, digunakannya dinar dan dirham sebagai alat tukar pada saat itu.
dan terbukti dengan penggunaan dua alat tukar ini ekonomi pasti akan stabil dan kemakmuran itu akan tercapai. Nah, itu saja anak sekalian untuk pertemuan pada hari ini. Untuk memperkaya keilmuan antum tentang sejarah Daulah Abbasiyah, silahkan antum baca buku paket dari halaman 94 sampai 98. Semoga bermanfaat ya. Setelah ini jangan lupa isi kolom komentar dengan nama lengkap antum. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi